Pengertian fungsi sosial dan hak atas tanah. Pengertian hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 J pasal 53 UU PA antara lain: pertama, hak milik; kedua, hak guna usaha; ketiga, hak guna bangunan; keempat, hak pakai; kelima, hak sewa; keenam, hak memuka tanah; ketujuh, hak memungut hasil hutan; dan yang kedelapan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang, serta hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. Konsep hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional tersebut membagi hak atas tanah dalam dua bentuk, yaitu hak atas tanah yang bersifat primer, yang berarti hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara, seperti gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. Perkenalkan, nama saya Irfan Huang, NIM 190455145. Pengertian fungsi sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu digarisbawahi dari bunyi pasal di atas adalah kata dikuasai. Sekilas, kata dikuasai menunjukkan negara adalah pemiliknya, padahal tidak demikian adanya. Pada penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa negara dinyatakan hanya menguasai tanah. Pengertian tanah dalam tanda kutip dikuasai bukan berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan kewenangan negara adalah yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, atau pemeliharaan. Yang kedua, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa itu. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur. Yang terpenting dari kandungan hak atas tanah berfungsi sosial tersebut adalah keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, dan bercorak kebenaran, sehingga akan menunjukkan fungsi pribadi dalam bingkai kemasyarakatan yang memberikan berbagai hubungan keselarasan yang harmonis dan saling memenuhi guna meminimalisir kompleksitasnya berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa dan negara. NIM 10045511457. Di sini saya akan menjelaskan hubungan fungsi sosial dengan hak atas tanah. Hubungan fungsi sosial dengan hak atas tanah ditetapkan secara tegas dengan ketentuan hukum tanah nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yaitu yang pertama pada pasal 6 menyatakan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Yang kedua, pasal 18 menyatakan untuk semua kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak berdasarkan undang-undang. Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU PA mengandung beberapa prinsip ketentuan antara lain. Yang pertama, merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemusyawaratan hak atas tanah menurut prinsip-prinsip hukum tanah nasional. Yang kedua, tanah yang dihaki seseorang tidak hanya
mempunyai fungsi sebagai yang mempunyai hak itu saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Yang ketiga, fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya. Artinya, keadaan tanah, sifatnya, dan tujuan pemberian haknya. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah. Penerapan fungsi sosial hak atas tanah secara teknis ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berikut. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan. Ketiga, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum memberi pengertian bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada para pihak yang berhak. Dalam undang-undang ini, pengadaan tanah adalah untuk kepentingan umum, yang berarti menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti rugi yang layak dan adil atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tanah yang selanjutnya dibangun sesuatu untuk kepentingan umum akan menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah, atau menjadi milik BUMN apabila dipergunakan untuk kepentingannya. Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud adalah untuk pembangunan, yaitu bisa dilihat pada slide berikutnya. Pertama, tahap perencanaan pengadaan tanah. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah. Yang paling sedikit memuat yang pertama, maksud dan tujuan rencana pembangunan. Kedua, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, letak tanah. Keempat, luas tanah yang dibutuhkan. Kelima, gambaran umum status tanah. Keenam, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Ketujuh, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Kedelapan, perkiraan nilai tanah, dan yang terakhir, rencana penganggaran. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ini disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan tersebut dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah ataupun oleh pejabat yang ditunjuk dan kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi. Baik,
Perkenalkan, nama saya Imadi Rambalpati Wahendra, NIM 190455149. Tahap persiapan pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Yang A. Pemberitahuan rencana pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu yang B. Penataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Penataan awal dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil penataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Lalu yang C. Konsultasi publik rencana pembangunan adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Setelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Lalu kemudian instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur sesuai dengan kesepakatan tersebut. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Yang A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja yang meliputi kegiatan. Yang pertama, pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah. Yang kedua, pengumpulan data pihak yang berhak objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor desa atau kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja yang dilakukan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. Penggunaan hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi subjek, hak, luas, letak, dan per bidang tanah objek pengadaan tanah. Dalam hal tidak menerima gaji inventarisasi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada lembaga pertanahan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Apabila keberatan atau atas hasil inventarisasi dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterima pengajuan. Dalam hal ini masih juga terdapat keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengumuman dan verifikasi dan perbaikan ditetapkan oleh lembaga pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. B. Penilaian ganti kerugian. Lembaga pertanahan menetapkan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pertanahan mengumumkan penilaian yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian objek pengaduan tanah. Penilaian yang ditetapkan mewajibkan pertanggungjawaban terhadap penilaian yang telah dilaksanakan dan apabila terdapat pelanggaran, dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang. Yang pertama, tanah. Yang kedua, ruang atas tanah dan bawah tanah. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, tanaman. Yang kelima, benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keenam, kerugian lain yang dapat dinilai.
Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilaian merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam hal ini, bidang tanah tertentu yang terkena pengaduan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Pihak yang berhak dapat meminta pergantian secara utuh atas bidang tanahnya. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah, pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada materi musyawarah penetapan ganti kerugian. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilaian disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan atau sebesarnya ganti kerugian. Berdasarkan hasil musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimana dimuat dalam berita acara kesepakatan. Dalam hal itu, tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya ganti kerugian. Pihaknya yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari. Setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, pengadilan negeri memutus bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterima pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung yang telah disepakati memperoleh kekuatan hukum yang tetap mengadili dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu tersebut, pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib yang pertama melakukan pelepasan hak, yang kedua menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Yang pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya, pelepasan tanah instansi. Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai atau dimiliki oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pelepasan objek pengadaan tanah dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi kelimpahan kewenangan untuk itu. Pelepasan objek pengadaan tanah tidak diberikan ganti kerugian, kecuali yang pertama, objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Yang kedua, objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN atau BUMD, dan atau yang ketiga, objek pengadaan tanah kas desa.
Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan dalam bentuk tanah dan atau bangunan atau relokasi. Pelepasan objek pengadaan tanah dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila pelepasan objek pengadaan tanah belum selesai dalam waktu tersebut, dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Tahap penyerahan hasil pengadaan tanah. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan setelah 1. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak dilaksanakan. Kedua, pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukannya serah terima hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi untuk kepentingan umum. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, terlebih dahulu disampaikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah. Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh dilakukan oleh lembaga pertahanan. Jadi, negara menjamin pengakuan hak-hak atas tanah yang melekat pada pribadi maupun suatu organisasi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, ketika negara membutuhkan di atasnya, melekat pula fungsi sosial. Fungsi sosial hak atas tanah merupakan suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum, sebagaimana yang telah dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah dilakukan melalui suatu kebijakan pengadaan tanah yang harus dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai jaminan terlindungnya hak-hak masyarakat, baik yang secara langsung dilepaskan haknya maupun bagi masyarakat umumnya terkait tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini, pelaksanaan pengadaan tanah secara teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan, dan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.